Habib kok berbicara berbagi itu apakah ada manfaatnya atau faedahnya? Mungkin antum bisa jelaskan. Kalau tadi ya faedahnya iftar bersama, nilainya adalah silaturahmi. Silaturahmi nilainya ada 3 lagi, yaitu panjang umur, dapat rezeki banyak, menyebabkan husnul khatimah, kan begitu. Kemudian ya ada nilai berikutnya adalah termotivasinya kita menjadi jiwa-jiwa yang penderma, ya, jiwa yang senang berbagi. Nah, ditanya lagi, Habib, berbagi itu manfaatnya apa? Apa keuntungannya? Ketika seseorang itu berbagi, sangat dan amat banyak sekali ya keuntungannya, baik itu keuntungan secara hissi atau secara maknawi. Artinya keuntungan yang terwujud, yang jelas, yang konkret, atau keuntungan yang abstrak, yang tidak terlihat tapi ada. Bib, tolong dijelaskan dua-duanya. Keuntungan yang abstrak, yang tidak terlihat dengan sebab kita berbagi, terutama berbagi terhadap orang yang sedang berpuasa, di antaranya memberikan makanan atau jenis minuman minimal 1 teguk, makanan minimal 1 suap, sampai mereka tenggorokannya basah dengan minuman dan perutnya tertutupi dengan makanan. Cukuplah bagi dia untuk mendapatkan nilai pahala puasanya orang tersebut. Dalilnya Bib, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imi. Yang artinya siapa yang telah memberikan fasilitas buka puasa orang yang sedang berpuasa, baik itu minumannya, makanannya, sampai orang itu ketika berbuka puasa sudah tersedia makanannya, kana lahu, maka bagi orang tersebut mithlu ajri sha'im, mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Coba bayangkan betapa untungnya kita seumpama mempunyai uang 100.000, kita mampir ke nasi padang, beli nasi kotak, nasi padang 1 kotaknya yang sudah ada isinya daging atau apa namanya ayam dan sejenisnya, anggaplah 25.000. Jadi 100.000 dapatnya 4 nasi kotak. Ya, ini contoh kecilnya saja. Gak sampai ke masjid, kita mungkin di jalanan kita mendapatkan ada orang tua atau sebaya dengan kita atau siapa saja yang sekiranya memerlukan dan dia dalam keadaan puasa, kita panggil. Saikung, 2 ikung, 4 ikung, itu sudah luar biasa. Modal 100.000 mendapatkan pahala 4 ikung orang yang berpuasa. Itu contoh kecil, contoh halusnya. Modal 100.000 mendapatkan 4 ikung nilai orang yang berpuasa. Kalau orang itu banyak duit, tambah lagi senangnya. Di Islamik ada berapa ikung ya? Biasa yang berbuka di sana Pak Ai minimal 500 ikung, lalakian bebinian 500 ikung. Ya Masya Allah, senang. Aku hendaknya 1.000 pang dia, tapi 500 kedapalah sudah. Nih, aku yang nukarkan nasi kotaknya. Masya Allah. Aku sudah dapat pahala dari 500 ikung tersebut. Jadi aku kada puasa lagi. Jangan juga nangka itu. Salah paham juga. Anu kan membukakan orang itu jadi dapat nilai pahala puasanya sidin. Ya, seikung juga kada dikurangi. Ini aku 500 ikung, banyak benar aja. Jadi kalau aku kada puasa seikung, kada bapak dibanding 500 aku dapat. Jangan juga nangka itu. Ya, jangan nang kayak ada orang itu, ini contoh aja, tulak haji atau tulak umroh,
Ini akan diberitahu tuh lawan pembimbingnya, ayahanda bunda tamunya Allah, sembahyang jangan di hotel, sembahyang di masjid, karena sembahyang di masjid satu kali sembahyang dapat 100.000 pahala. Muhimnya dihitungnya, sekali 100, dua kali 200, 10 sudah 1000. Mulik ke Indonesia kan sembahyangan lagi. Kenapa kada sembayangan lagi? Cukup jangan, itu marahnya gagal paham. Ya. Jadi membukakan orang yang berpuasa sampai inya senang, hilang dahaganya, hilang laparnya, nampak kesenangan dan kebahagiaannya. Kenapa? Yang dimakannya nyaman. Yang dimakan nyaman, sudah menghadanginya kadalawas, tambahnya makanan yang nyaman. Karena berbagi di bulan Ramadan bukan hanya kita mendapatkan nilai pahala orang yang berpuasa itu saja, tapi ketika kita berinvestasi akhirat, seperti kita mungkin ya menyisihkan sebagian harta kita. Aku nyaman aku nih K7 benar sembahyang di Islamik itu. Kenapa? Habis sembahyang ada kotak berjalan. Nah itu nyaman aku. Jadi wah ini aku kalaunya ke masjid tuh meragap kantong dahulu. Adakah yang tersembunyi di dalam kantongku nih? Nah langsung masukkan kotak berjalan. Nyaman aku. Jadi terlatih, terdidik. Ya, kalau sudah terbiasa begitu, kayaknya imbah pada puasaan itu K7-nya berbagi tarus. Berbagi tarus. Mana orang kalau sudah sifatnya K7 berbagi itu kada mungkin tekana penyakit miskin, kada mungkin tekana penyakit miskin, kada mungkin. Ya, pasti sugih dan disugihkan oleh Allah. Sebagaimana dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang berbagi, ini kalau tadi kan memberi makanan tuh ya, jenisnya makanan, jenisnya minuman. Kalau sekarang ini jenisnya uang nih ya, berbagi dengan bentuk uang dan dengan bentuk makanan kan berbeda nih. Ini sekarang berbentuk uang. Kalau tadi yang berbentuk makanan diberikan kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala orang puasa. Nah sekarang berbentuk uang yang kayak apa? Satu nilainya, apabila kita ini berinfak berbentuk uang, hari ini kita berinfak berbentuk uang, maka hari ini pula kita mendapatkan satu malaikat diturunkan oleh Allah yang selalu itu malaikat mendoakan kita, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang selalu berinfak itu, selalu merogoh kantong itu, selalu mengeluarkan uang dari kantongnya itu, khalafa, diganti ya Allah dengan yang lebih banyak lagi. Ini malaikat yang mendoakan pian sugih. Kalau ulun yang mendoakan pian sugih belum tentu diijabah, tapi kalau malaikat yang mendoakan pian sugih pasti diijabah. Masya Allah, malaikat kada berbuat maksiat kepada Allah, mendoakan pian tuh jan, ganti lebih banyak lagi, tambah itu sugihnya sidin tuh. Nah sudah banyak hartanya, tambahi lagi, yang kurang dibanyakin. Nah yang kada berisi diisi. Itu luar biasa. Makanya jangan sampai jadi pemalas di bulan Ramadan ini. Nah biasakan kita berbagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Yang penting satu prinsipnya ketika kita berbagi itu niatnya karena Allah. Yang kedua, kita mempunyai keyakinan di balik berbagi itu pasti Allah akan membalas. Maka disitulah Allah akan memberikan jaminan, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala aspek urusannya, baik dunia maupun akhirat.